Gadis cantik. Aku datang. Thomas Hidayat pasti punya anak perempuan yang cantik. Cantik. Biarkan aku melihatmu. Serangan musuh. Kita diserang. Di mana semua orang? Kirim lebih banyak orang. Bunuh bajingan itu. Cukup tangguh. Keluarkan tangku. Tabrak dia. Untuk apa kalian semua? Kak Kirin, ambil satu langkah lagi, dan aku akan membunuhnya sekarang. Tuan Kirin, selamatkan aku. Mendekat lagi, dia mati. Jadi kamu Tuan Kirin? Selesai. Kemarilah. Kudengar dalam bela diri, obat-obatan, keuangan, dan 36 bidang lainnya, kamu kelas dunia. Bahkan, Komandan Satria dari Organisasi Penjaga Perdamaian Global adalah muridmu. Terima kasih, Tuan Kirin. Keluarga Hidayat akan melayanimu dengan setia. Tidak apa-apa. Bawa pulang putrimu. Tuan Kirin. Ada apa? Boleh aku tanya, apakah kamu punya pacar? Apa? Kamu mau menjodohkanku? Kamu, bagaimana menurutmu tentang aku? Tuan Kirin.
Di dunia ini, tidak ada wanita yang pantas untukmu. Aldo, ada apa? Tuan Hidayat meninggal tadi malam. Dia meninggalkan wasiat. Semua sahamnya akan menjadi milikmu. Tolong segera kembali untuk mengambil alih. Apa yang kau lakukan di sini? Arif. Ayah di sini untuk merayakan ulang tahunmu. Siapa peduli dengan barang-barangmu? Dulu saat kau mengusirku dan ibuku keluar dari rumah, saat orang-orang memanggilku bajingan tak berguna. Di mana kau? Sekarang kau datang untuk ulang tahunku? Terlambat? Arif. Arif, semua ini tidak seperti yang kau kira. Ambil barang rongsokanmu dan pergi. Arif. Dan ini. Ambil barang-barangmu, dan jauhi aku dan ibuku. Arif. Arif. Baik. Aku pergi sekarang. Arif, kau kembali. Kau mengenalku? Tentu saja, kamu Arif. Ayah merindukanmu sampai hari kematiannya. Dia berkata, kamu selalu menjadi anak baiknya, satu-satunya pewarisnya. Dia? Dia benar-benar mengatakan itu? Tentu saja itu benar. Suatu kali, Chandra marah, dan dia bertengkar dengan ayah. Ayah memukulinya. Setelah itu, mereka tidak berbicara selama lebih dari 6 bulan. Arif, cepat pulang bersamaku, mereka semua menunggumu. Baiklah. Sepertinya di keluarga ini, seseorang tidak menginginkanku kembali. Fajar, apa yang kamu lakukan? Kamu pengkhianat. Sejak kapan keluarga ini membiarkanmu menentukan segalanya? Siapa yang menyuruhmu membawa bajingan ini kembali? Apakah kamu tidak punya rasa malu di hadapan almarhum orang tua kita? Aku? Jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah kecil ini, maka aku harus mengeluarkan surat wasiat Tuan Hidayat yang lainnya. Tuan Hidayat mempercayakan beban berat keluarga sepenuhnya kepada Tuan Arif. Berhenti. Pintu keluarga Hidayat tidak terbuka untuk seseorang berdarah tidak murni sepertimu, bajingan. Bajingan? Bukankah itu benar? Lain kali kamu melihatku, ingatlah untuk memanggilku Arif. Jika aku mendengar kata bajingan dari mulutmu lagi, aku jamin, kamu akan merangkak mulai sekarang.
Dasar bajingan, beraninya kau memukulku. Kalian tunggu apa lagi? Pukul bajingan ini sampai mati. Tuan Arif, kenapa dia begitu gegabah? Masih butuh orang tua ini turun tangan dan mengambil alih? Tangkap dia. Dia? Kapan dia sampai sini? Aku peringatkan kamu sekali lagi, jika aku dengar kamu mengatakan bajingan dan pecundang lagi, aku akan potong lidahmu dan jadikan makanan pembuka. Kamu tangguh. Di pemakaman ini, salah satu dari kita. Bukankah orang tua bangka itu menyukaimu? Coba lihat apa hak seorang bajingan untuk memimpin. Tuan Arif. Adegan kecil tadi, apakah bagus? Ku dengar anak haram Paman Victor, yang dia sembunyikan di luar, kembali hari ini. Tuan Zaki. Keluar dari sini. Keluarga Hidayat tidak butuh pelayan sepertimu untuk ikut bicara. Baik, lihat saja bagaimana Tuan Arif menangani ini. Saat Tuan Hidayat masih hidup, yang paling dia khawatirkan adalah Tuan Zaki dan orang-orang dari cabang ketiga. Nah, lihat siapa itu. Bukankah ini anak haram Paman Victor yang dibesarkan di luar? Zaki, kalau kamu datang untuk berduka atas ayahku, dipersilakan. Tapi kalau kamu datang untuk cari masalah, saya minta kamu pergi. Kamu suruh-suruh aku? Apa bapakmu yang mati itu tidak ngajarin sopan santun? Kalau orang dewasa bicara, anak-anak diam, keluar sana. Aku? Dengan Arif di sini, tidak perlu takut. Apa, gak bisa bertahan di luar? Cium bau uang lalu balik lagi? Warisan keluarga Hidayat bukan untuk bajingan sepertimu. Kalau kamu tidak mau lidahmu, bisa kupotong, buat teman minum. Coba saja. Dengan sedikit gerakan tanganku, dia sudah jadi mayat. Kamu yakin mau melawan aku? Jangan bergerak. Hari ini pemakaman ayahku. Kalau datang untuk memberi hormat, bicaralah dengan sopan. Maka kamu sangat diterima, tapi kalau mau bikin onar, bacot, akan kubuat kamu menyesal dilahirkan. Baik, kamu hebat. Langsung ke intinya. Ini cek senilai 100 juta dolar. Asal kamu tanda tangani perjanjian pengalihan saham ini, 100 juta dolar itu jadi milikmu. Kamu pasti mimpi. Saham yang ditinggalkan ayahku bernilai 10 miliar dolar. Kamu mau beli dengan 100 juta dolar? Ya, saham itu memang bernilai 10 miliar dolar. Tapi apa kamu yakin bisa hidup untuk menikmatinya? Maksudmu? Keluarga Hidayat besar, terlibat di dunia legal dan ilegal. Kamu hanya bajingan tanpa status, sanggupkah kamu mengelola kekayaan sebesar itu? Kalau aku jadi kamu, akan kutandatangani, ambil 100 juta dolar itu dan pergi. Ambil 100 juta dolar itu dan sembunyi di tempat yang tidak akan ditemukan. Tapi kalau kamu tidak tanda tangan, Bagaimana kalau aku tidak? kamu akan berakhir tanpa apa-apa, dan mungkin tidak akan selamat. Kamu kehilangan dua-duanya, uang dan nyawa. Begitu? Kita lihat saja nanti. Arif, apa kau benar-benar akan tidak tahu? Terima kasih. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk membalikkan keadaan. Berlutut.
Apa yang terjadi? Kenapa aku berlutut? Biarkan aku memberimu saran, tundukkan kepalamu dan akui kesalahanmu di depanku. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Di Ando, Keras kepala seperti keledai, kalau begitu kita lihat saja. Kalian semua tunggu saja, jika aku tidak bisa membuatmu menyerahkan saham padaku, maka cabang ketiga tidak akan lagi menjadi Hidayat, ayo pergi. Tuan Arif, pemakaman ayahmu, Fajar tidak hadir. Aku khawatir itu tidak pantas. aku akan membawanya kembali. Kenapa aula pemakaman begitu sepi? Aku ingat ayah suka pertemuan ramai saat dia masih hidup. Teman dan keluarga, kenapa anggota Dewan Direksi tidak ada di sini? Paman Vincent dan Paman Albert, saat ayah masih hidup, pernah memiliki konflik yang sangat tidak menyenangkan dengannya. Sekarang ayah telah tiada, Paman Vincent membuat pernyataan, bahwa jika ada yang berani datang, mereka berarti melawannya. Jadi, Itu keterlaluan. Tidak peduli sebesar apa dendam, orang yang meninggal harus dihormati di atas segalanya. Lagi pula, ayah adalah saudara kandung mereka sendiri. Cabang pertama dan ketiga benar-benar sudah keterlaluan kali ini. Saat Tuan Hidayat masih hidup, mereka masih memiliki rasa takut. Sekarang Fajar tidak memenuhi harapan, dan Nona Citra masih terlalu muda, itulah kenapa mereka berani bertindak begitu ceroboh. Aldo, kirim pesan, pemakaman ditunda hingga 3 hari dari sekarang, juga, besok aku akan, sebagai pemegang saham utama perusahaan, mengadakan rapat dewan. Arif, mungkin sebaiknya kau tidak mengadakan rapat itu. Anggota dewan itu tidak akan mau bekerja sama. Benar. Tuan Arif. Mereka sekarang hanya mendengarkan cabang pertama dan ketiga. Serahkan itu padaku. Kirim saja pemberitahuannya. Jika mereka berani tidak datang, aku akan mentransfer semua sahamku ke Yayasan Amal. Tuan Arif, cabang pertama dan ketiga sudah bertekad untuk mendapatkan sahammu. Setelah kau mentransfernya ke Yayasan Amal, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itu langkah cemerlang, Arif. Ayo pergi, Arif, kita mau kemana? mencari Fajar. Semua kecuali Fajar, keluar dari sini. Aku akan katakan ini untuk terakhir kalinya, semua yang tidak terlibat, pergi dari sini. Arif, aku tahu kau kuat. Tapi di mana aku ingin bermain bukan urusanmu. Jangan berpikir untuk menyuruhku kembali mengantar orang tua bangka itu. Kecuali kau serahkan semua sahammu padaku. Tidak mungkin aku memberikan saham itu padamu. Pikirkan mengapa ayah mentransfer setiap saham padaku. Karena dia buta seperti kelelawar. Karena kau pecundang total. Gunakan otak bodohmu dan berpikirlah, mengapa cabang pertama dan ketiga begitu ceroboh? Cukup. Kau hanya bajingan yang diusir. Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Baik, ayo bertanding berdasarkan kemampuan kita sendiri, ayo mainkan permainan terkuatmu, jika kau menang, aku akan menyerahkan setiap saham. Sungguh. Tentu. Kalau begitu ayo main sesuatu yang seru. Roulette Rusia. 1 putaran, 1 revolver, 1 peluru. Lihat siapa yang kena duluan. Kau mau? Arif, dia menjebakmu. Fajar, dia sudah akrab dengan lapangan tembak sejak kecil. Kau tidak bisa mengalahkannya dalam ini. Kau masih bisa mundur. Berlutut dan mohon padaku, katakan aku pewaris sah keluarga Hidayat, dan aku akan ringan tangan. Bagaimana jika kau yang memohon padaku? Mungkin aku akan mengampuni hidupmu. Siapa duluan?
Baik. Biarkan aku tunjukkan cara mainnya. Kau sebaiknya pikirkan baik-baik. Bagaimana jika ruang selanjutnya berisi peluru? Kau akan mati. Apa? Mau periksa apakah aku curang? Santai. Hanya satu peluru. Masih di sana menunggumu. Kamu gila. 6 peluru. Kamu mau mati? Bagaimana dengan 6 peluru? Tidak, itu tidak mungkin. Giliranmu. Kamu tidak akan takut, ya? Kamu yakin sekarang? Selalu ada yang lebih baik. Selalu ada yang lebih besar. Di hadapan kekuatan absolut, semua trikmu hanya permainan anak-anak. Yang kamu kalahkan dariku bukan keberuntunganmu, tapi siapa dirimu. Ayo pergi. Tidak. Aku tidak akan kembali. Aku dengar. Kamu akan mengadakan rapat dewan besok. Apakah kamu mencoba menjadi ketua? Aku tidak peduli dengan jabatan ketua, tapi aku harus memastikan pemakaman ayah diadakan dengan penghormatan penuh. Jadi, aku perlu mengambil kursi ini lebih awal. Apakah kamu mencari kematian? Zaki itu gila. Rubah merah dari sindikat darah adalah saudara angkatnya. Dia bisa membunuh kita lebih mudah daripada menginjak semut. Sindikat darah? Itu organisasi pembunuh peringkat kedua di dunia? Fajar, apakah itu benar? Tentu saja. Dulu, seseorang menyinggung sindikat darah karena kontrak. Dalam satu malam, hanya satu malam, semua 100 anggota keluarga mereka lenyap tanpa jejak. Aku tidak akan kembali. Aku lebih baik mati daripada kembali. Selama aku di sini, bahkan Raja Neraka harus mengantri. Ayo pergi. Enggak mau balik. Itu kau, rubah merah? Ah, Zaki. Ya. Ini aku. Besok di keluarga Hidayat, rapat dewan direksi, aku perlu kau urus seseorang untukku. Arif. Baiklah. Tapi jangan khawatir. Uang? Tidak masalah. Arif masih ingin jadi ketua. Dia yang minta. Naga Biru, laksanakan rencana besok. Kalau ada perubahan, jangan ada ampun. Ya, Tuan Kirin. Siap semua. Tenang, Arif. Tuan Arif, sebaiknya kau pergi sekarang. Tuan Zaki benar-benar marah kali ini. Dia membawa pembunuh, top sindikat darah. Apa? Lalu kenapa kita menunggu? Orang-orang sindikat darah itu, mereka semua pembunuh berdarah dingin. Ayo, Arif, pergi. Kemana? Rapat dewan direksi hari ini aku yang memanggilnya. Pergi sebelum dimulai? Tidak takut mempermalukan diri sendiri? Tuan Arif, tolong berhenti main-main. Orang-orang itu tidak boleh diganggu. Meskipun kau tahu kungfu, dibandingkan dengan sindikat darah, selalu ada yang lebih kuat. Arif? Apa yang perlu dipanikkan? Orang-orang sindikat darah hanya monyet-monyet. Bahkan jika rubah merah sendiri datang hari ini, dia akan merangkak di tanah, seperti anjing. Di saat seperti ini, dan kau masih bicara omong kosong. Jika kau tidak pergi, aku keluar. Aku tidak mau mati di sini bersama kalian. Aku bilang, tanpa izinku, tidak ada yang pergi. Aku bilang, tanpa izinku. Siapa? Bisa pergi.
Biarkan aku perkenalkan padamu. Anggota Dewan Direksi terbesar, pecundang sepanjang masa. Ini adalah milik Paman Victor bajingan yang diusir. Anak nakal ini sangat kasar. Dia bahkan tidak menyapa anggota Dewan Direksi. Benar sekali. Berdiri di sana seperti patung. Setelah ketua lama meninggal, tidak ada satupun anaknya yang bisa meneruskan nama keluarga. Kami adalah grup Hidayat. Kalau dipikir-pikir, hanya Tuan Zaki yang bisa mengatasinya. Untuk ketua baru, sudah jelas, Tuan Zaki adalah pilihan terbaik. Benar, benar. Kami mendukung Tuan Zaki. Kau ingat apa yang kubilang padamu kemarin? Kau telah melewatkan satu-satunya kesempatanmu untuk berubah. Hari ini, aku akan membuatmu memohon kematian, tapi tidak akan datang. Begitu? Kau tidak percaya padaku? Di mataku, kau hanyalah badut. Percaya apa? Masih keras kepala? Baik. Kalau begitu, biarkan aku tunjukkan kemampuanku. Tuan Arif, ada sesuatu yang tidak ingin kukatakan padamu. Katakan saja. Tuan Arif, aku umumkan perjanjian saham yang diberikan ketua padamu tidak berlaku, kau tidak akan mendapatkan saham itu. Begitu? Ayahku mewariskannya pada Arif. Apa hakmu untuk mengambilnya? Karena saat ketua membuat surat wasiatnya, aku adalah notarisnya. Aku bisa bersaksi bahwa ketua sedang sakit parah dan tidak sadar, jadi surat wasiatnya tidak sah. Tuan Arif, kau dengar itu, kan? Menurut hukum kita, surat wasiat ketua batal demi hukum. Lagi pula, selama hidupnya, dia tidak pernah mengizinkanmu secara resmi bergabung dengan keluarga. Kau hanyalah bajingan. Jadi dengan segala hak, kau tidak punya warisan. Trik kotor. Sekarang Tuan Arif tidak punya jalan keluar. Tidak mungkin. Kau merampok kami. Jadi bagaimana kalau kami melakukannya? Apa yang bisa kau lakukan? Arif, kau dengar semua itu? Paman Victor psikopat. Jadi saham yang dia transfer padamu tidak sah. Itu berarti kau keluar. Jadi ini langkahmu? Tidak. Ini hanya hidangan pembuka. Hidangan utamanya belum datang. Zaki, kau sudah mengambil sahamnya. Jangan mempersulit Arif, ya? Tolong. Aku akan memberikan sahamku juga, ya? Sahammu? Bahkan jika kau tidak memberikannya, pasti akan jadi milikku cepat atau lambat. Minggir. Dan kau. Semua saham cabang kedua akan menjadi milikku semua. Tuan Zaki, Anda sudah menang. Jangan bertindak terlalu jauh. Aku sudah memberinya kesempatan. Dia tidak menghargainya. Dasar orang tua bangka. Menyingkirlah. Tuan Hidayat mengatakan padaku sebelum meninggal. Untuk melakukan apapun demi melindungi Tuan Arif. Selama aku di sini, kau tidak akan menyakitinya. Tuan Arif, aku akan menahan mereka. Pergilah. Baik. Kalian berdua memang dekat, ya. Kalau begitu, aku akan mengirim kalian berdua ke neraka. Ketua Leon. Ini Arif. Nah, saat sindikat darah bertindak, darah tertumpah. Jadilah pintar. Serahkan sahammu. Atau apa? Apa? Sombong. Atau apa? Kekuatan orang ini jauh di atasku. Aku bahkan tidak bisa mengukur kekuatannya.
Ada apa ini? Dari mana datangnya bocah ini? Arif, keren banget. Mantap, Arif. Perebutan kekuasaan dan semua itu. Aku benar-benar payah dalam hal itu. Aku tidak sadar kalau memperebutkan warisan hanya soal siapa yang punya tinju lebih besar. Baiklah kalau begitu, aku ikut sampai akhir. Pecundang, jangan sombong. Kamu pikir sudah menang? 3 tangan darah, jatuhkan dia. Arif, Dengan aku di sini, langit tidak akan runtuh. Itu saja kemampuanmu? Apa yang akan kamu lakukan? Mundur. Bukankah kamu bilang kami bertiga harus berlutut padamu? Bukankah kau bilang kita bertiga harus bersujud padamu? Kau ingin aku mati, ya? Dengan kekuatanmu, apa hakmu untuk menggonggong di depanku? Kau. Nona Citra, cepat, bujuk Arif. Di depan umum seperti ini, jika dia benar-benar membunuh Tuan Zaki, dia juga tidak akan lolos dari hukum. ya, Arif, kita tidak bisa membunuhnya. Hampir lupa padamu, binatang. Kau di luar kendali. Sekarang kau peduli hukum? Tadi, kenapa kau bahkan tidak berani bersuara? Kenapa? Tuan Arif, bertindak seperti ini hanya akan membuatmu mendapat masalah. Aldo benar. Aku hampir lupa. Aku tidak ingin mengotori tanganku. Dasar pecundang, beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Bersujud. Aldo, lihat itu. Anjing gila seperti ini, jika kau longgarkan sedikit cengkeramanmu, dia akan terus menggigit. Menurutku lebih baik bunuh saja dan selesai. Dasar sampah. Kau, sebaiknya kau lepaskan Tuan Zaki sekarang. Kau tahu, Tuan Zaki dan Tuan Rubah Merah adalah saudara angkat. Jika kau bunuh dia hari ini, kalian 3 bersaudara juga akan mati mengenaskan. Bodoh, kau dengar. Lepaskan dia sekarang. Dia benar-benar saudara angkat. Rubah Merah, jika dia mati, kita semua akan ikut terseret. Mengandalkan dukunganmu, meminjam kekuatan untuk menindas orang lain. Kau terus memprovokasiku. Kau pikir aku tidak akan melumpuhkanmu? Arif, kau sudah keterlaluan. Rubah Merah. Rubah Merah, tolong aku. Tolong. Arif, apa kau pikir dengan trik kecil ini kau bisa menghancurkanku? Kau telah memprovokasi seseorang yang tak mampu kau provokasi. Bodoh, aku bicara padamu. Lepaskan dia. Kau pukul aku lagi. Aku masih menahan diri. Kalau tidak, karena kebiasaanmu membela orang luar, aku bisa menghabisimu dalam sekejap. Kau harus bersyukur kita sedarah. Kau bisa memanggilku kakak? Berapa banyak orang di luar sana yang menjilat di kakiku, bersujud di depanku, hanya untuk mendapatkan satu tatapan dariku. Kau, apa yang kau mau? Aku bilang, aku sudah memanggil kakakku, Rubah Merah. Begitu dia datang, kau akan mati. Aku bilang, siapa sih Rubah Merah itu? Bahkan jika dia datang, dia tetap harus berlutut. Sombong sekali. Pecundang. Beraninya kau menghina Tuan Rubah Merah. Kau ingin mati. Kau memanggilku pecundang 2 kali. Tidak akan ada ketiga kalinya. Jika kau berani memanggilku begitu lagi,
Lalu kenapa jika aku memanggilmu pecundang lagi? Apa yang bisa kau lakukan? Coba saja. Siapa yang mau kau takuti? Kau hanya orang luar. Kau pikir hanya karena kau belajar beberapa gerakan, kau bisa berbuat sesukamu. Sindikat. Darah kami memiliki 8 Grandmaster yang menguasai dunia. Tuan Rubah Merah kami adalah Master Alam Ilahi. Kau pikir kau siapa? Bahkan jika Rubah Merah datang, dia tetap akan berlutut di depanku. Siapapun yang mencoba membuatku berlutut, akan kubunuh. Kita sudah tamat. Kali ini kita pasti mati. Bos, kau di sini. Arif, kau habis. Bosku ada di sini. Siapapun yang datang hari ini, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Arif, bagaimana ini? Tenang saja, langit tak akan runtuh. Salam hormat, Tuan Rubah Merah. Salam hormat, Tuan Rubah Merah. Bos, ini dia. Dia tadi sombong sekali, bilang meski kau datang, kau harus berlutut. Dia juga bilang, kamu pikir kamu siapa? Tak kusangka kau ternyata punya nyali juga. Kalau begitu, jika kau berlutut di depanku sekarang, dan jilat sepatuku sampai bersih, mungkin akan kumaafkan nyawamu. Apa? Jangan bilang kau pikir hanya karena kau punya kemampuan, kau bisa seenaknya? Orang ini terlalu sombong. Jika kau tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan tunduk padamu. Mau berlutut? Atau tidak? Kenapa tidak kau buka matamu dan lihat baik-baik siapa aku sebenarnya? Arif, apa kau dengar? Kakakku bilang, bahkan jika sosok yang sangat berkuasa datang, dia harus berlutut, apalagi orang luar sepertimu. Tuan Zaki benar-benar berbakat. Aku tidak pernah berpikir dia akan mengenal seseorang seperti Rubah Merah. Tuan Zaki, kau benar-benar penyelamat keluarga Hidayat. Aku berharap Tuan Zaki bisa bergabung dengan grup Hidayat. Aku berharap Tuan Zaki bergabung dengan grup Hidayat. Arif, lihat itu? Dunia ini semua tentang koneksi. Orang luar sepertimu mungkin tidak punya cara untuk bertemu orang-orang seperti itu. Begini saja, berlutut dan bersujud 3 kali padaku, dan mohon padaku, Ayah, ampuni aku, dan aku akan pertimbangkan melepaskanmu. Kau tidak akan sombong lama-lama. Rubah Merah tidak berani lagi menghadapiku. Bajingan. Arif, apa kau dengar? Kakakku Rubah Merah sudah sangat marah. Jika kau tidak berlutut dan minta maaf sekarang, kau lebih baik bersiap mati di tangan kakakku, lalu semua dari cabang kedua akan menjadi milikku. Setelah kau mati, aku akan membuang kalian semua ke tanah tandus untuk memberi makan serigala. Rubah Merah? Apa kau juga berpikir begitu? Rubah Merah, kamu lihat itu? Lihat betapa sombongnya dia. Tuan Rubah Merah, jika pria ini tidak sopan kepada kita, kami tidak masalah. Tapi dia tidak menghormati Anda, Tuan Rubah Merah, jadi dia harus mati. Kau mati. Pecundang. Bahkan jika sosok yang sangat berkuasa muncul, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Tetua Leon. Hari ini, kita harus tidak boleh biarkan mereka pergi dari sini hidup-hidup. Saham cabang kedua adalah milikku. Zaki, siapa yang memberimu hak untuk memerintah anak buah sindikat darahku? Rubah Merah. Kita sama. Kenapa perlu batas? Apa yang menjadi milikmu adalah milikku, dan apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Tuan Rubah Merah, dia kurang ajar dan sombong. Jika hari ini kita tidak menempatkannya pada tempatnya, besok dia akan berat di seluruh sindikat darah kita. Aku tidak percaya sindikat darahku penuh dengan orang-orang yang berpikiran pendek seperti itu. Arif, ayo cepat pergi. Tidak perlu. Mereka tidak akan berani menyentuhku. Hah? Aku sungguh tidak menyangka kamu akan begitu keras kepala. Kau akan mati dan kau tidak tahu. Zaki, siapa yang akan mati? Kamu jelas tidak tahu apa yang terjadi. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Apa maksudku?
Lihatlah saudaramu, Arif, dia sudah ketakutan setengah mati. Omong kosong, Arif sedang memikirkan cara membunuh kalian semua. Lagi pula, membunuhmu begitu saja akan terlalu membosankan. Arif, bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau kita lemparkan mereka dulu ke tanah tandus untuk memberi makan serigala? Arif, kenapa kau pukul aku? Apa yang kau lakukan? Pikirkan sendiri. Omongan macam apa itu? Oh, begitu. Arif, apa kau berpikir bahwa caraku kurang memuaskan? Benar? Kau. Jangan khawatir, Arif. Aku tidak akan membiarkanmu dipermalukan dengan percuma. Tetua Leon, kita sudah menunda cukup lama, lanjutkan saja. Berhenti. Semuanya, berhenti. Arif, apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak bergerak? Saya mengerti. Rubah merah, kamu ingin melakukannya sendiri, kan? Tidak, rubah merah. Agak susah memahami kamu sekarang. Kamu tidak membiarkan kami bergerak. Kamu hanya ingin menjatuhkannya sendiri, kan? Zaki, kamu bodoh sekali. Saking bodohnya, aku hampir kasihan padamu. Arif, berhenti pamer. Kamu akan menjadi pecundang. Kenapa kamu tidak tanya rubah merah? Apakah dia berani bergerak terhadapku? Bunuh kamu? Bahkan tidak perlu rubah merah turun tangan. Tetua Leon, mulai bergerak. Tuan rubah merah, ada apa ini? Rubah merah memberi hormat kepada Tuan Kirin. Rubah merah. Kau punya nyali. Beraninya kau menyuruhku berlutut, bahkan menyuruhku menjilat sepatumu. Baru hari ini aku sadar betapa kuatnya dirimu. Aku benar-benar meremehkanmu. Arif, apa yang kau katakan? Tuan Kirin? Maksudmu apa? Kau salah paham. Dia hanya bajingan dari keluarga Hidayat. Kenapa kau takut padanya? Ayo kita habisi dia. Kau bajingan. Kau benar-benar menghancurkanku. Aku. Tuan Kirin, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Ampuni nyawaku. Kenapa aku harus mengampunimu? Tuan rubah merah, apa yang kau? Berlutut. Semuanya, berlututlah. Siapa sebenarnya Tuan Arif? Arif luar biasa. Ternyata dia tidak menggertak. Rubah merah, kau harus tahu apa yang terjadi saat aku marah. Ya, aku tahu. Aku tahu aku salah. Tuan Kirin, aku tahu aku salah. Dia memanggilku pecundang 3 kali hari ini. 3 kali dan kau mati. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Ya, Tuan Kirin. Tuan rubah merah. Tuan Kirin, seperti ini? Bisakah kau mengampuniku sekarang? Aku ampuni kau untuk saat ini. Terima kasih, Tuan Kirin. Sekarang giliranmu. Sekarang giliranmu. Apa yang kamu inginkan? Menurutmu? Aku tidak peduli latar belakang apapun yang kamu miliki. Tapi sekarang aku melihatnya dengan jelas. Kamu hanya tidak berani membunuh siapapun di negara ini. Itulah mengapa kamu mengirim rubah merah tadi untuk menangani Tetua Leon. Benar, kan? Jadi, bagaimana? Sejauh yang aku tahu, Biro Ilahi secara khusus bertugas menangani orang-orang sepertimu. Jika kamu saja membunuh seseorang, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Jadi aku yakin kamu tidak berani membunuhku. Kamu benar satu hal. Rubah merah.
Sekarang kesempatanmu untuk membuktikan kesetiaanmu. Saudara angkatmu ini sudah bertingkah terlalu sombong di depanku. Di negara ini, aku tidak ingin darah di tanganku. Tapi untuk membunuh semut sepertimu, ada banyak cara. Rubah merah, apa yang kamu lakukan? Kita ini saudara angkat. Kamu seharusnya tidak mengingatkan hal itu. Kamu membuatku dalam masalah besar. Persetan. Siapa yang berani menyentuh anggota keluarga Hidayat? Bodoh. Kamu lihat itu? Kau memang ditakdirkan untuk berada di bawah kendaliku. Aku bilang, serahkan saham cabang kedua. Atau Zain akan menghancurkanmu dalam hitungan menit. Kalian hanyalah sekelompok bandit. Zain dan kita semua adalah bagian dari keluarga Hidayat. Baru saja, Zaki memaksa kami berlutut, dan mengancam akan mematahkan tangan dan kaki kami. Kenapa kau tidak muncul? Jika berani mengganggu lagi, akan kurobek mulutmu. Jika berani mengancam Citra lagi, aku yang akan merobek mulutmu lebih dulu. Arif di sini sudah memukulku berkali-kali. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kalau begitu, pukul balik sendiri. Zain, kau ada di sini selama ini, kan? Kau dan Zaki bergantian, apa kau pikir keluarga kita mudah diinjak? Sekarang jelas. Saat Paman Victor membuat surat wasiat, dia dalam kondisi tidak waras, jadi surat wasiat itu tidak sah. Dan kau belum resmi bergabung dengan keluarga, jadi kau tidak berhak mewarisi. Dengan kata lain, hari ini kau sama sekali tidak berhak berdiri di rapat dewan ini. Kalian benar-benar pengganggu. Sekarang kau, orang luar, bisa meninggalkan dewan direksi keluarga Hidayat. Mengerti? Keluar sekarang. Aku akan bertanya sekali lagi. Saat ayah membuat surat wasiat, apakah dia dalam kondisi waras atau tidak? Dasar pecundang. Kau lihat itu? Kau memang diciptakan untuk dipermainkan olehku. Sudah kubilang, serahkan saja saham cabang kedua. Kalau tidak, Zain bisa menjatuhkanmu dalam sekejap. Kalian tak lebih dari sekelompok perampok. Zain dan kami semua adalah bagian dari keluarga Hidayat. Tadi, Zaki memaksa kami berlutut dan mengancam akan mematahkan tangan dan kaki kami. Di mana kau saat itu? Kalau kau menyela lagi, akan kurobek mulutmu. Kalau kau mengancam Citra lagi, aku yang akan merobek mulutmu duluan. Zain, orang ini sudah memukulku berkali-kali, kita tidak bisa membiarkan ini. Kalau begitu lawan sendiri. Zain, kau ada di sini sejak tadi, kan? Kau dan Zaki bergantian, apa kau benar-benar mengira keluarga kita mudah digertak? Sekarang semuanya sudah jelas. Saat Paman Victor membuat surat wasiat, ia tidak waras, jadi surat wasiat itu tidak sah. Dan kau belum resmi bergabung dengan keluarga, jadi kau tidak berhak mewarisi. Dengan kata lain, hari ini kau sama sekali tidak berhak berada di dewan ini. Kau sudah keterlaluan. Sekarang kau, orang luar, bisa keluar dari dewan direksi keluarga Hidayat. Mengerti? Keluar sekarang juga. Aku akan bertanya sekali lagi. Saat ayahku membuat surat wasiat, apakah ia dalam keadaan waras atau tidak? Jangan takut. Arif ada di sini. Tidak ada yang akan mengancammu. Saat ketua lama membuat wasiatnya, dia benar-benar linglung. Aku tidak pernah berbuat salah dalam hidupku. Sama. Baiklah. Kamu tidak akan menyerah sampai semuanya terlambat, naga biru. Urusan Biro Ilahi. Warga sipil, minggir. Kong Wei, katakan pada kami. Ayah, mereka memaksaku. Dan rekaman pengawasanmu juga ada di tangan mereka. Bodoh. Kamu berikan buktiku pada mereka, semuanya. Kamu bahkan memasang kamera pengawas. Untuk mengancamku dengan itu, Li Feng, giliranmu. kartu yang kuberikan padamu, kamu serahkan. Aku tidak punya pilihan. Anak kami di luar negeri, dalam tahanan rumah, hanya dengan menyerahkan kartu ini kami bisa mengeluarkannya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Arkadia, Pasal 317, menerima suap dalam jumlah besar diancam pidana penjara lebih dari 10 tahun, atau penjara seumur hidup. Sedangkan Zaki, dia bukan hanya penyuap, tetapi juga terlibat dalam beberapa kematian, setidaknya hukuman mati. Zain.
Arif, tolong aku. Menyelamatkanmu, sekarang buktinya sudah kuat. Jika dia menyelamatkanmu, itu menghalangi proses hukum. Semakin dia ikut campur, semakin cepat dia habis. Kamu yakin? Silakan, coba saja. Naga biru. Kamu yakin ingin main-main dengan Istana Langit? Diakon, apa yang kau katakan? Kami, Biro Ilahi, selalu bertindak sesuai hukum. Apakah kamu, Diakon, mencoba melindungi seorang penjahat? Jika itu masalahnya, maka aku akan melaporkan masalah ini kepada direktur kami, dan mengundang penguasa Istana Langit untuk minum teh. Baik. Aku akan mengingat ini. Penjaga, tangkap mereka. Kau, dasar binatang, kau telah menjebakku. Aku tanya sekali lagi. Saham yang ditinggalkan ayahku, apakah sah atau tidak? Ya, sah. Lalu apakah aku berhak memanggil rapat dewan hari ini? Ya, tentu. Posisi ketua, akan aku ambil. Ada yang setuju, ada yang menentang. Arif, siapa yang memberimu kepercayaan diri? Apa kau pikir tempat ini masih di luar negeri, di mana kau bisa seenaknya? Zain, dengarkan baik-baik. Kursi ini hari ini, hanya aku yang boleh duduk di sini, tidak seorang pun. Kau berani sekali. Siapa yang mengizinkan bajingan menjadi ketua keluarga Hidayat? Ayah, akhirnya kau datang. Orang ini sudah kelewatan. Apakah kau tidak punya sopan santun sama sekali? Ayahku dan Paman Albert adalah tetua terdekatmu, dan kau bahkan tidak bisa menunjukkan rasa hormat yang paling dasar. Mereka berdua, apakah mereka layak? Astaga, Arif sungguh keras kepala. Tidak ada rasa hormat sama sekali. Kau, Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Pemakaman ayahku begitu sepi, dan sebagai kakak dan adiknya, apa kalian tidak datang untuk memberi hormat? Atau apakah kalian melakukan sesuatu yang menyakiti ayahku, sehingga sekarang kalian terlalu takut untuk tidur di malam hari? apa maksudmu sebenarnya? Apa yang ingin kukatakan? Aku bilang kalian berdua lebih buruk dari binatang. Arif, kau mencari masalah? Apa kau tidak takut kekuatan ilahi Istana Langit? Aku mencari masalah? Sejak kapan penjaga Istana Langit menjadi milik Zain pasukan pribadi? Pecundang. Apa yang kau bicarakan? Apa yang kukatakan? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Hari ini anggota Dewan Direksi ada di sini, dan mereka semua tahu apa yang telah kalian lakukan. Dulu, saat kalian masih muda, kalian hanyalah petani di pedesaan, hanya ayahku sendirian yang merantau dan mendirikan grup Hidayat. Paman Albert, Paman Vincent, setelah ayahku sukses besar, dia membawa kalian untuk bekerja di grup Hidayat, membelikan kalian mobil dan rumah, dan bahkan memberikan kalian saham. Bukannya dia memperlakukan kalian dengan buruk, kan? Tapi bagaimana dengan kalian? Apa yang telah kalian lakukan? Ayahku sangat baik padamu. Kalian lebih buruk dari penjahat. Memalukan. Buka mulutnya. Keluar. Arif. Hei. Arif, kamu tidak punya rasa hormat pada yang lebih tua, kamu menghina yang lebih tua. Hari ini, aku akan mengajarimu. Mengajariku? Bahkan jika kau panggil semua orang dari Istana Langit, aku bisa mengalahkan mereka semua dengan satu jari. Sombong. Biarkan aku lihat kemampuanmu. Aku peringatkan kamu, berlutut sekarang juga, sujud pada Tuan Albert dan Tuan Vincent, dan minta maaf. Dan, mungkin, aku akan melepaskanmu. Apa yang baru kau katakan? Aku tidak dengar tadi. Ulangi, aku tantang kau. Kau. Tahu tidak? Aku akan membunuhmu di sini dan sekarang. Ayo. Mari lihat hukum apa yang kau andalkan. Hubungan Arif dengan Biro Ilahi, tampaknya cukup kuat. Kau pikir dia punya pengaruh di Istana Langit juga? Jika kita membuat keributan besar untuk hal sekecil ini, dan Tuan mengetahuinya, aku yang akan disalahkan. Takut? Takut aku punya orang di Istana Langit juga? Kejar aku kalau berani. Arif, aku ingin lihat apakah kemampuanmu, sekeras bicaramu. Sangat keras. Hentikan omong kosong. Kau mau bertarung atau tidak? Apakah orang dari Istana Langit semua pecundang sepertimu? Hanya 2 jari. Patah.
Bersyukurlah kau anggota Hidayat. Jika tidak, dalam sekejap, akan kuubah kau menjadi debu. Kirin, kemampuanmu benar-benar legendaris seperti kata orang, tapi kau telah melewati batas. Tunggu saja. Intinya, sampah sepertimu tidak berhak menghakimiku. Hari ini, tidak ada yang menghentikanku menjadi ketua. Dasar bocah bajingan, apa hakmu menjadi ketua grup Hidayat? Karena grup Hidayat dibangun oleh ayahku. Grup Hidayat dibangun oleh kita semua bersama, untuk menjadikannya seperti sekarang. Kau, hanya bajingan, pikir kau bisa mengambil semua kekuasaan? Jadi, kau menentangnya? Ya, aku menentangnya. Sebagai kakak ayahmu, dan pamamu, hanya aku yang layak menjadi ketua. Kami mendukung Tuan Albert sebagai ketua. Kami mendukungnya. Kami mendukung Tuan Albert sebagai ketua. Dasar bajingan busuk, lihat itu. Inilah dukungan rakyat. Urusan perusahaan bukan urusanmu. Keluar. Kau tahu apa-apa dan kau ingin jadi ketua? Bajingan sekali. MPH, jangan terburu-buru. Aku akan membereskan urusan dengan kalian satu persatu. Apa? Kau pikir kau bisa begitu saja mengambilnya? Untuk menghadapi sampah sepertimu, aku bahkan tidak perlu menggerakkan jari. Huizong Hidayat, Yaozu Hidayat, kalian berdua, menyerah sekarang. Yun Huizong, Yun Yaozu, kalian berdua, menyerahlah sekarang. Jika kau tidak mengatakan sepatah kata pun, aku pasti sudah melupakanmu. Apa, kau di sini untuk membela bajingan itu lagi? Jangan bilang Biro Ilahi adalah pasukan pribadi Arif. Jangan fitnah aku. Jika kau menjaga tanganmu tetap bersih, aku tidak perlu terus kembali. Yun Huizong, aku sarankan kau mengaku. Jangan rusak reputasimu di usiamu ini. Kau menggertakku. Menggertakmu? Coba renungkan. Selama bertahun-tahun ini, apa kau benar-benar tidak menyesal? Sepanjang hidupku, aku tidak pernah melakukan hal yang memalukan. Jangan fitnah aku. Hati nurani yang bersih, ya? Anjing tua? Wajahmu lebih tebal dari tembok benteng. Kalau begitu, biarkan aku tunjukkan padamu betapa binatangnya dirimu. 15 April 2025. Kau membius dan memperkosa seorang gadis remaja, takut ketahuan, kau bayar untuk membunuh seluruh keluarganya. Apakah aku salah? Omong kosong. Kau berbohong. Di usiamu, bagaimana kau bisa melakukan hal begitu keji? Tidak punya malu? Kau memfitnahku. Dia memfitnahku. Kau memfitnahku. Dia memfitnahku. Arif, apakah Paman Albert benar-benar melakukan itu? Dan itu baru satu. Apa kau pikir perbuatanmu sempurna? Setiap satunya, cukup untuk memenjarakanmu seumur hidup? Diam. Kau bicara omong kosong. Penjaga. Bawalah sampah ini ke dalam tahanan. Tahan. Apa? Apakah Diakon mencoba melindungi Albert Hidayat? Benar. Lagi pula, kalian ayah dan anak. Jika kau bersikeras melindunginya, maka aku harus melaporkan ini ke atasan. Aku ingin melihat apakah Istana Langit menganggap dirinya di atas hukum. Zain, tolong aku. Baik. Baiklah. Kita lihat saja nanti. Tuan Arif benar-benar seorang jenius. Ada yang menentang? Kau? Atau kau? Jadi, Paman Vincent, apa kau punya keberatan? Aku sepenuhnya mendukung Tuan Arif sebagai ketua baru. Siapapun yang menentang Tuan Arif berarti menentangku. Paman Vincent, kau sungguh cepat ganti haluan. Aku harus salut padamu. Mengenai kursi ketua, tidak ada selain kau yang memenuhi syarat untuk itu. Iya. Untuk jabatan ketua, hanya Tuan Arif yang memenuhi syarat. Dukung Tuan Arif. Karena kalian semua menilai aku tinggi, maka aku tidak akan menolak. Arif, lihat. Bisakah kamu pasang tanganku kembali? Terima kasih, Arif. Kamu?
Kemari. Tuan Arif. Tuan Arif. Apa yang Tuan butuhkan? Urus prosedur untuk pengangkatan saya sebagai ketua. Juga, transfer saham Paman Vincent kepada Citra. Arif, aku tidak menginginkannya. Simpan saja. Ini hadiah dariku. Arif, kalau aku... Kamu? Tidak ada. Tidak. Arif, kamu pilih kasih. Semuanya, dalam 2 hari, aku akan mengadakan pemakaman terakhir lagi untuk ayahku. Kalian semua dipersilakan hadir. Tapi aku tidak akan memaksa siapapun. Ayo pergi. Arif, ada sesuatu. Ayah bilang padaku saat aku bertemu denganmu, untuk segera memberitahumu. Apa itu? Ayah bilang padaku, dia selalu berhutang padamu dan Nyonya Hidayat. Dia memang berhutang pada kami. Tapi itu bukan salah ayah. Apa maksudmu? Keluarga Hidayat selalu membicarakan pasangan yang cocok secara sosial. Prasangka kelas di kepala para tetua adalah gunung yang tak bisa dilewati. Ayah berada di bawah tekanan besar dari keluarga, terutama setelah dia jatuh cinta dengan Nyonya Hidayat. Jadi dia menyembunyikannya dari keluarganya dan memiliki kamu dengan Nyonya Hidayat. Dia tidak pernah memberitahuku tentang semua ini. Ayah ingin menunggu sampai dia benar-benar menjadi kepala keluarga Hidayat sebelum membawamu kembali. Saat itu, tidak ada yang bisa menghentikan keluarga kita untuk bersatu kembali. Oleh karena itu, ayah sibuk dengan karirnya dan mengabaikanmu. Dia ingin memberitahumu berkali-kali tetapi tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengatakannya. Arif, bisakah kamu tidak membenci ayah lagi? Dia benar-benar khawatir sampai sakit tentang kita 3 bersaudara. Arif. Ayah. Arif, lama tidak jumpa. Ayolah, minumlah bersama ayahmu. Arif, ku dengar kamu telah mendapat banyak pengalaman di luar. Jadi hari ini, ayah di sini untuk berlatih denganmu. Lumayan, Arif, kamu sudah dewasa, dan dengan seorang jenius sepertimu di keluarga Hidayat, ayah bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Ayah, tunggu. Arif, maafkan aku, nak. Maaf untukmu dan ibumu. Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah terlalu lemah saat itu. Aku tidak bisa melindungi kalian berdua. Ayah. Aku tidak menyalahkanmu. Aku dan ibu tidak menyalahkanmu. Arif, kamu sudah menjadi pria sejati sekarang. Kamu tidak boleh menangis lagi. Sekarang, anggota keluarga Hidayat lainnya mengawasi dengan saksama. Adik-adikmu membutuhkanmu. Ayah. 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 Aku tahu kau khawatir tentang Citra dan Fajar. Jangan khawatir, aku akan menjaga mereka dengan baik. Anggota keluarga Hidayat lainnya, aku tidak akan membiarkan mereka menindas mereka sama sekali. Arif, pemakaman yang meriah. Semua orang penting hadir. Semua ini berkat dirimu. Hanya belasungkawa kosong setelah kematian. Sekarang, tidak ada lagi yang bisa kulakukan untuk ayah. Jangan katakan itu, Arif. Jika ayah tahu kau kembali, dia akan sangat bahagia. Lagi pula, itu urusannya yang belum selesai. Akhirnya selesai. Aku akan tidur selama 3 hari berturut-turut. Zain, kenapa kau mengundang si mesum Bima Torik hari ini?
Orang itu, selain menjadi tuan muda Istana Langit, tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Itu tidak penting. Aku hanya butuh statusnya sebagai tuan muda. Zain. Di mana gadis itu, Citra? Bawa dia ke sini, biar aku lihat. Tuan muda, jangan terburu-buru, Tuan. Ayo, ayo, duduk. Cepat. Aku tidak sabar untuk menikmatinya. Tidak buruk. Di mana dia? Bawa aku kepadanya. Ini sepupuku. Namanya Citra Hidayat. Dia terkenal jauh sebagai seorang cantik jelita. Ah, sepupumu. Lebih baik lagi, kita akan menjadi keluarga ipar. Jika kau menangani ini dengan baik, kau akan dihadiahi. Tuan muda, aku hanya bertugas membawanya datang. Entah kau bisa merayunya atau tidak, aku tidak bisa menjanjikannya. Jangan khawatir. Aku tuan muda dari Istana Langit. Aku punya status, tentu. Penampilan? Tidak, hanya status. Baginya untuk menarik perhatianku, itu adalah berkah baginya. Tentu saja. Aku akan mengundangnya sekarang. Bodoh. Ayo. Provokasi Arif. Lalu aku akan menambahkan bensin ke api. Menggunakan kekuatan Istana Langit. Aku akan melampiaskan amarahku. Hei, Citra. Zain, apa yang kau mau? Begini. Cabang pertama kami ingin berdamai denganmu. Aku bertanya-tanya apakah kau, Citra, mau bergabung makan malam. Kau harus bertanya pada Arif. Fajar dan aku mengikuti kepemimpinannya. Kau tahu, aku berselisih dengan kakakmu, kupikir kau bisa sedikit menjadi penengah. Bagaimana menurutmu, Citra? Zain, kirimi aku lokasinya. Aku akan datang tepat waktu malam ini. Arif, karena kita ingin memisahkan diri dari cabang pertama dan ketiga, kenapa kau setuju? Kau pikir Zain akan diam saja? Maksudmu? Aku ingin melihat. Permainan apa yang dia mainkan? Jangan khawatir. Kali ini, akan kubuat mereka mengerti apa artinya pergi dan tak kembali. Kamu sangat cantik. Citra, silakan duduk. Ini putra tuan kita, Bima Torik. Dia sudah mendengar tentangmu, dan sangat mengagumimu. Dia khusus memintaku untuk memperkenalkanmu. Citra, kamu mau makan apa? Aku yang traktir. Jangan malu. Zain, ayo bicarakan urusan bisnis. Kamu. Citra, kita selalu keluarga. Berselisih di antara kita tidak ada gunanya. Lebih baik biarkan keharmonisan mendatangkan kekayaan. Kalau saja kamu sadar lebih awal, Arif tidak perlu mengajarimu pelajaran. Hari ini, di hadapan Tuan Muda, aku bersedia melepaskan dendam dengan cabang kedua. Keharmonisan mendatangkan kekayaan. Citra. Tuan Muda, aku telah melaksanakan perintahmu. Cukup, cukup. Bagianmu sudah selesai. Sekarang enyahlah dari pandanganku. Citra sudah bangun. Bima, kamu ngapain? Citra, jadi gadis baik dan dengarkan. Baunya enak. Lembut sekali. Aku bilang, Arif di dekat sini, lepaskan aku, dan kau akan hidup. Mengancamku? Arif? Hah, dia tidak menakutkanku. Istana Langit adalah hukum. Citra, aku akan merawatmu dengan sangat baik. Siapa di sana? Keluar dari sini. Siapa yang memberi kau keberanian untuk menyentuh Citra? Arif?
Kamu siapa? Arif. Atau panggil saja Kirin. Kamu yang punya sejuta tentara bayaran, raja tentara bayaran, Kirin. Jadi kalian tidak sepenuhnya bodoh. Jadi gimana? Aku Tuan Muda Istana Langit. Meskipun kamu Kirin, di negara ini, Istana Langit yang berkuasa. Ya, di sini, aku terbatas. Dia hanya macan kertas. Tidak perlu takut. Tapi selama aku tidak membunuhmu, tidak apa. Aku selalu tahu kamu pecundang. Di mana Fajar? Fajar. Dia. Pergi bersenang-senang lagi, kan? Dengan sikap seperti itu, dia masih menyalahkan ayah karena tidak meninggalkan saham untuknya. Meskipun dia mendapatkannya, dia tidak akan bisa mempertahankannya. Arif, jika Fajar terus seperti ini, itu tidak akan berhasil. Kita harus membantunya. Jangan khawatir. Dia hanya seorang hidung belang. Aku punya banyak cara untuk membuatnya patuh. Aku bisa menangani siapapun. Kenapa tiba-tiba berangin? Ini dia. Lebih baik menghadapi masalah lebih awal dan menyelesaikannya. Arif, kamu punya nyali. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Arif, ini satu-satunya putra tuan kita. Arif, dia putra satu-satunya tuan kita. Beraninya kau membunuhnya? Mustahil. Tuan Arif tidak akan pernah membunuh siapapun. Apa kau bilang aku memfitnahnya? Kau sungguh mengira dia adalah pria terpelajar? Jangan lupa, dia adalah raja tentara bayaran, yang membuat banyak pasukan kriminal gemetar di seluruh dunia. Kirin. Banyak orang telah mati di tangannya. Kirin, kau bisa bikin masalah di luar negeri sesukamu, tapi kami tak peduli. Tapi setelah kau kembali, kau benar-benar membunuh putra tuan kami. Ini pasti tidak bisa berakhir begitu saja. Kirin, menyerahlah. Bahkan jika kau sangat terampil, kau tidak bisa melawan penjaga istana dan semua master istana langit. Atas isyaratku, jika Arif bergerak sedikit, bunuh dia di tempat. Tunggu, Zain, apa yang mau kau lakukan? Diam. Orang tua bangka. Kau. Aldo yang mengutusku. Tapi, Tuan Arif. Zain. Kau pikir hanya kau dan orang-orang tak berguna ini bisa menghentikanku? Bukan menghentikanmu, tapi membunuhmu. Bukan untuk menghentikanmu, tetapi untuk membunuhmu. Berani kau bunuh Tuan Muda, putra satu-satunya Tuan kita. Kau habis. Katakan aku yang membunuhnya. Ada bukti? Kau mau bukti? Rekaman pengawasan menunjukkan malam itu, hanya kau yang pergi ke villa Tuan Muda. Hasil otopsi menunjukkan Tuan Muda mengalami banyak luka luar. Masih mau menyangkal? Masih mau menyangkal? Cukup bicara. Ikat dia dan bawa kembali dulu. Kita akan selidiki setelah kembali. Sampai saat itu, kau harus bekerja sama dengan kami. Atau apa? Atau, kami akan mengeksekusimu di tempat. Kalian para pecundang, Nyawa dibayar nyawa. Kau pikir istana langit takut padamu? Zain, siapa yang benar-benar membunuhnya? Kau tahu dalam hatimu, aku memberimu kesempatan sekarang, akui kejahatanmu dengan jujur. Aku masih bisa memberimu kematian yang bermartabat. Ancaman. Ini bukan ancaman, ini nasihat. Ayolah, Arif. Kau tidak punya jalan keluar sekarang. Berhenti bergaya di depanku. Aku selesai buang waktu bicara denganmu. Anak buah. Tangkap dia. Begitu kami menjatuhkanmu, aku akan melumpuhkanmu. Aku akan membuatmu menjadi macan kertas tanpa taring.
Siapa yang berani bergerak? Biro Ilahi tidak akan mengizinkannya. Di siang bolong, apa sebenarnya yang Istana Langit coba lakukan? Siapa yang berani membuat masalah? Kami tidak akan diam saja. Di siang bolong, kamu, Istana Langit, apa yang kalian inginkan? Naga Biru, kamu lagi. Kamu benar-benar adalah anjing setia Arif. Aku sedang bertugas resmi, mewakili Biro Ilahi. Penghinaanmu telah melanggar pasal 41 Biro Ilahi. Aku berhak membawamu kembali untuk diselidiki. Hebat. Naga Biru, Istana Langit tidak pernah takut padamu atau Biro Ilahi, jangan ancam aku. Naga Biru. Kami datang ke sini karena Arif membunuh tuan muda kami. Kami akan membawanya kembali. Dan kau tidak akan menghentikan kami, kan? Tentu aku akan menghentikanmu. Jika Arif membunuh seseorang, Biro Ilahi akan menanganinya dengan adil, bukan urusanmu. Selain itu, mengatakan Arif membunuh seseorang hanya cerita sepihakmu. Apa kau benar-benar akan melindunginya? Kata-kata yang menarik. Bagaimana aku melindunginya? Setiap tindakanku mengikuti peraturan Biro Ilahi. Jika kau tidak puas, silakan laporkan aku. Tepat. Istana Langit, sejak kapan kalian berhak menangkap orang tanpa izin? Jika kalian bisa seenaknya menangkap siapapun, apa gunanya Biro Ilahi? Benar. Apa kau pikir kami di Biro Ilahi hanya pajangan? Naga Biru, hari ini, kami bertekad membawa pergi Arif. Jika kau tidak menghentikan kami, Istana Langit akan memperlakukanmu sebagai tamu kehormatan. Jika aku membiarkanmu menangkap orang di depanku, maka aku, Naga Biru, tidak pantas menjadi bagian dari Biro Ilahi. Aku tidak akan pernah membiarkanmu membawa Arif pergi. Aku sudah terlalu baik padamu, ya. Zain, dengan kemampuan amatirmu yang buruk, sebaiknya kamu jangan pamer di depanku. Aku berada di puncak alam ilahi. Beraninya kamu menyebut aku amatir? Naga Biru, kamu benar-benar bersikeras melindungi Arif hari ini? Ini bukan soal melindungi atau tidak. Karena telah terjadi pembunuhan, Biro Ilahi harus menanganinya. Sebenarnya, itu harus diselidiki oleh Biro Ilahi, sedangkan kalianlah yang melanggar aturan. Bertarung secara pribadi. Baik. Sepertinya kita tidak sepakat. Maka kami harus membawanya dengan paksa. Apa? Bahkan kami, Biro Ilahi, kamu akan membunuh tanpa ampun? Jika kamu tahu mana yang baik, minggirlah. Jika tidak, jika ada yang terluka, aku tidak bisa bertanggung jawab. Arif, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Arif, jika ini meledak, akan lebih sulit ditangani nanti. Zain, apakah kamu mencoba menyeret Istana Langit ke dalam masalah besar? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu membunuh putra pemimpin aliansi. Kamu harus ikut denganku hari ini. Benar, masalah ini tidak akan begitu saja ditutup-tutupi. Sudah kubilang, Biro Ilahi akan menyelidiki ini dengan tuntas. Tapi sebelum itu, aku peringatkan kamu, jangan lakukan hal bodoh. Kamu bebas menyelidiki. Tapi Arif harus kembali bersama kami dulu. Ini tidak bisa ditawar. Mustahil. Kalau begitu, selesai sudah pembicaraan kita. Semuanya, serang. Ayo, teman-teman. Tuan Arif, silakan lebih dulu. Aku akan menahan mereka. Mereka tidak berani menyentuhku. Jangan khawatirkan aku, jaga dirimu saja. Siapa yang membunuh anakku? Salam, Tuan. Tuan, itu dia. Dia adalah Raja Tentara Bayaran. Dan dia adalah Kirin. Dia yang membunuh Tuan Muda. Jadi kau Kirin, sudah cukup buruk kau seenaknya di luar negeri, tapi sekarang kau berani menggertak Istana Langit. Aku tak percaya bahwa penguasa Istana Langit adalah orang bodoh tanpa otak. Apa maksudmu? Tepat seperti yang kukatakan. Orang lain yang membunuh anakmu. Omong kosong. Anakmu sombong dan sewenang-wenang, dan menganggap hukum sebagai lelucon. Dia pasti mati dengan kekerasan. Semua ini, karena kau memanjakan dan memanjakan anakmu. Kurang ajar. Kau bunuh anakku, dan sekarang kau menggurui aku? Kau mencari mati.
Jadi ini pemimpin aliansi Istana Langit? Pemimpin aliansi Istana Langit sudah puncak dunia ini, namun dia tetap tidak sebanding dengan Tuan Arif. Nama Kirin benar-benar sesuai reputasinya. Tapi jangan sekali-kali berpikir bahwa karena kau begitu kuat, kau bisa lolos begitu saja. Kalau aku mau pergi, tak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikanku. Kamu boleh pergi, tentu saja. Tapi adikmu, dia tidak akan. Zhang Fei, kau seharusnya seorang pria tangguh. Pakai kepalamu, pikir keras. Tentang siapa sebenarnya yang membunuh anakmu. Tuan, Arif selalu berbahaya. Hari itu, Tuan Muda baru saja melihat Citra, merasa tertarik padanya, dan punya niat lain. Dia memberinya obat. Tahu Arif, masa dia membiarkan itu begitu saja? Jadi dia marah dan membunuh Tuan Muda. Benarkah? Kirin, anakku memang salah. Tapi seharusnya kau menunjukkan sedikit rasa hormat padaku, biarkan dia hidup, dan biarkan aku yang mengurusnya. Bukannya membunuhnya dalam kemarahan. Aku tidak membunuhnya. Berapa kali harus kuulang? Pikirkan, kenapa anakmu tiba-tiba mengejar adikku, dan berakhir mati? Apakah ada seseorang yang menarik tali? Jadi maksudmu? Anakmu dimanfaatkan, dijadikan pion orang lain? Mungkinkah kamu? Tuan, kau harus melihat kebenarannya. Kali ini, Tuan Mudalah yang ingin bertemu Citra. Aku hanya mak comblang. Tapi aku tak pernah menyangka Arif akan begitu kejam sampai membunuh Tuan Muda. Aku gagal melindungi Tuan Muda, jadi hukum aku, penguasa istana. Tuan, pemantauan menunjukkan bahwa hanya Arif yang pernah masuk. Selama itu, mereka mendengar suara Tuan Muda dari dalam. Jika kamu mendengarnya, kenapa tidak masuk? Tuan Muda memerintahkan kami untuk tidak mengganggunya bagaimanapun juga, para pecundang ini. Mereka hanya melihat putraku dipukuli sampai mati di sana. Untuk apa aku memberi mereka makan? Para pengawal mencari Zain, tapi bagaimana mereka bisa menandingi Kirin? Tuan, ketika aku mendengar teriakan minta tolong Tuan Muda, aku segera bergegas ke sana, dan memberitahu diakon lainnya. Tapi aku terlambat. Aku gagal menyelamatkan Tuan Muda. Aku pantas mati. Kirin, apa yang bisa kamu katakan untuk membela diri? Zain, Diam. Meskipun kita masih saudara, dalam soal benar dan salah, aku tidak bisa melindungimu. Kamu jelas-jelas menjebak Arif. Mungkin kaulah yang membunuhnya. kenapa tidak hidup baik-baik saja? Kenapa kamu harus menggali kuburmu sendiri? Apa maksudmu? Mengancamku? Kirin, anak buahku bukan untuk kau disiplinkan. Kamu juga tolol. Masih keras kepala. Penjaga. Bawa dia pergi. Tunggu. Aku punya bukti. Bahwa aku tidak membunuhnya. Apa? Itu tidak mungkin. Kamu bilang itu tidak mungkin? Kamu pikir aku tidak punya bukti? Karena kamu yakin saat kamu membunuhnya, tidak ada siapapun di sekitar. Arif, berhenti memfitnahku. Di saat seperti ini, kau masih ingin menjatuhkan tuduhan palsu padaku? Kirin, kalau kau punya bukti, tunjukkan saja segera. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia punya bukti? Aku sudah pastikan menghindari semua kamera. Dia tidak akan pernah bisa membersihkan namanya sekarang. Kirin, mari kita lihat bukti yang kau sebut-sebut itu. Mungkin orang yang pergi ke villa Tuan Muda hari itu bukan kau, tapi orang lain. Arif, apapun yang kau katakan hari ini, kau tetap harus membayar dengan nyawa atas kematian Tuan Muda kami. Zain, dulu saat kau mengajak Citra makan malam, aku sudah mengetahui rencanamu dengan jelas. Apa kau kira aku datang tanpa persiapan? Apa maksudmu? Tuan, aku juga punya video pengawasan. Kau bisa nilai sendiri asli atau palsu.
Kau cuma coba mengaburkan perkara. Kami tidak akan tertipu. Tuan, jangan biarkan dia menipumu. Entah dia melakukannya atau tidak. Kenapa kau menghancurkan buktinya? Aku hanya khawatir video palsu itu bisa menyesatkanmu. Zain, apa kau pikir kami sebodoh itu, atau kau merasa paling pintar? Kau benar-benar tidak ingin aku melihatnya. Apa kau benar-benar membunuhnya? Aku sudah membuat cadangan. Tuan, jika Tuan ingin melihatnya, Tuan bisa menontonnya kapan saja. Aku selalu percaya kebenaran tak bisa dipalsukan, dan kebohongan tetaplah kebohongan. Mustahil. Kau berbohong. Entah aku berbohong atau tidak. Tuan akan tahu setelah menonton videonya. Jangan berpikir untuk menghancurkan ponsel. Aku punya banyak cadangan lagi. Jadi kau benar-benar membunuh anakku? Apakah kau benar-benar membunuh anakku? Bukan, bukan aku. Bukan aku. Video ini palsu. Zain, kau binatang. Masih keras kepala saat akan mati? Kau hampir membodohiku. Benar. Aku membunuhnya. Binatang itu pantas mati. Apa hebatnya dia? Selalu meremehkan orang. Menyuruh-nyuruhku. Binatang. Arif, Apa? Salahku? benar. Bukankah itu salahmu? Semua ini karena dirimu. Salahku. Salahku karena kembali. Seharusnya aku diam saja dan menonton. Kau merencanakan merebut aset ayahku, dan mengusir saudara-saudaraku, Kulu 6, dan menyalahkan cabang kedua. Kami tidak boleh melawan, kan? Ayahku mendirikan grup Hidayat, sendirian. Kalian dari cabang pertama dan ketiga, menghisap darah ayahku. Dan kalian menyalahkan cabang kedua karena melawan, di mana logikanya? Arif, sejak awal, tidak melakukan apapun pada cabang pertamamu, tapi apa yang dilakukan Zain? Dia berkomplot membunuh Tuan Muda Istana Langit, lalu menjebak Arif. Jika Arif tidak begitu tajam, cabang kedua kita sudah dimusnahkan. Arif, kamu hebat. Kamu tangguh. Aku sangat yakin. Aku tahu aku tidak bisa lolos dari kematian. Daripada mati di tanganmu. Lebih baik aku mengakhirinya sendiri. Dia pantas mendapatkannya. Kau tahu sejak awal bahwa Zain akan membunuh putraku. Dan menjebakmu. Benar. Kau bisa menyelamatkan putraku. Tapi kau diam saja dan tidak melakukan apapun. Kau hanya ingin menggunakan putraku untuk membuatku membantumu menangani Zain. Aku bisa menyelamatkannya, tapi putramu seharusnya tidak mengincar adikku. Pecundang sepertinya tidak layak diselamatkan. Putraku, ini semua salahku karena tidak melindungimu. Tuan Kirin, aku juga akan pergi. Naga biru, tak perlu banyak kata terima kasih. Kau terlalu merendah, Tuan Kirin. Meskipun aku bekerja untuk Biro Ilahi, aku selalu ingat bahwa aku pernah menjadi salah satu 4 penjaga kerajaanmu. Selamat tinggal. Arif, kita semua bagian dari keluarga Hidayat. Saat ayah masih hidup, dia juga baik pada cabang pertama dan ketiga. Katakan, kenapa mereka begitu ingin kita mati? Gadis konyol, itulah sifat manusia.
Keinginan manusia terus bertambah. Begitu punya kesempatan menelan semuanya, mereka tidak akan melepaskannya dengan mudah. Fajar, Urus urusanmu sendiri. Berhenti di situ. Baik, Arif kita yang tak terkalahkan ingin memukulku sampai mati? Aku tahu kau kuat. Begitu kau kembali, kau urus cabang pertama, dan cabang ketiga. Bahkan penguasa Istana Langit tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Fajar, apa maksudmu? Apa kau bilang Arif salah? Menyebalkan sekali. Siapa yang minta kau ikut campur? Ayo. Kalau kau berani, bunuh aku. Fajar. Arif, apa yang kau lakukan? Citra, jangan ikut campur. Aku tahu apa yang kulakukan. Tuan Arif, apa yang Tuan lakukan? Aldo, jangan ikut campur. Gila. Kau gila. Kalau kau berani, ayo bunuh aku. Lanjutkan, teruslah mengumpat, sepertinya kau belum puas. Aku salah. Arif, aku salah. Tidak gila lagi, kalau begitu, kemari. Kamu kenapa marah-marah? Atau gimana? Apa pesta sudah jadi gaya hidupmu? Aku cuma kesal. Kenapa ayah tidak adil? Dia mewariskan semua saham padamu. Aku juga anaknya, tahu. Fajar, itu tidak benar. Diam. Kamu diam. Kau pukul aku lagi. Kau pantas dapat itu? Saat menghadapi cabang kedua dan ketiga, kau tidak berani bersuara, tapi sama Citra, kau berani? Hanya berani di rumah? Sanggupkah kau memimpin? Mereka bukan orang biasa. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku paham kau takut. Tapi soal adikmu yang peduli padamu, kau malah pukul dan teriak padanya, apa itu juga tidak terhindarkan? Kalau aku tidak di sini, apa kau akan biarkan adikmu diganggu mereka? Tanya pada dirimu. Apa ayah pernah berbuat salah padamu? Kau dimanjakan sejak kecil, hidup seperti kaum elit, dia sudah merencanakan untukmu sebelum meninggal, dan setelah semua itu, kau tidak punya rasa terima kasih, hanya dendam. Fajar, kau ingat waktu kecil lari ke gunung dan tersesat? Ayah mencari di gunung semalaman untuk menemukanmu. Dia tidak memarahimu sama sekali, hanya khawatir padamu. Tuan Fajar, kekhawatiran terbesar Tuan Hidayat sebelum wafat adalah kamu. Saham kecil milik ayah ini tidak berarti apa-apa bagiku. Aku hanya menitipkannya di sini hari ini, saat kau benar-benar bisa tampil dan mengambil alih, aku akan membagi saham menjadi 2. Setengah untukmu, setengah untuk Citra. Arif, apa kau serius? Arif, aku tidak menginginkannya. Apa yang ayah tinggalkan untukku sudah lebih dari cukup. Citra, dengarkan aku. Mulai hari ini, aku bekerja di grup Hidayat. Aku akan memberi kalian masa percobaan 1 tahun. Setelah 1 tahun, jika menurutku kalian tidak mampu, aku akan mengambil kembali semua yang kuberikan, dan mengusir kalian dari grup Hidayat. Kau tidak sengaja mencoba menyingkirkanku, kan? Fajar, Arif bukan seperti itu. Jika aku mencoba menyingkirkanku, kau pasti sudah diusir dari sini sekarang. Kau pikir kau lebih baik dari Zaki dan Zain? Baik, setuju. Siapa orang ini? Tuan Hidayat adalah ayahku. Zain adalah kakakku. Jadi, menurutmu aku siapa? Ayahmu masuk penjara, kakakmu juga bunuh diri. Di saat seperti ini, kamu seharusnya mencari tempat bersembunyi, tapi malah kamu datang berlari langsung ke arahku untuk cari masalah. Nak, jangan terlalu sombong di depanku. Grup Hidayatmu mungkin bernilai ratusan miliar. Tapi kas likuidnya tidak sebesar itu. Aku sudah memutus semua pasokanmu. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan ini tepat waktu, kamu akan bangkrut dalam waktu singkat.
Kamu siapa sebenarnya? Kamu bahkan tidak kenal Tuan Hadi? Bung, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa? Jadi kamu anggota keluarga Hidayat? Apa hubunganmu dengan Jessica? Dia saudara perempuanku. Saat adikmu melihatku, dia menunjukkan rasa hormat, dan kamu berani mengejarku? Aku peringatkan kamu, sebaiknya kamu cepat-cepat pergi bersama pacar kecilmu, sebelum keadaan menjadi buruk. Kamu masih bermimpi? Grup Hidayatmu, bagiku dan keluargaku, bukan apa-apa. Enyahlah, jangan buat aku marah. Arif, hari baikmu sudah berakhir. Aku di sini hari ini untuk membuatmu melepaskan jabatan ketua. Kau ingin aku melepaskan kursi dewan? Baiklah. Silakan. Aku meminta rapat dewan baru. Kau bahkan bukan anggota dewan. Apa yang memberi kamu hak untuk memanggil rapat dewan? Cukup. Hentikan omong kosong itu. Jika kamu tidak ingin perusahaan bangkrut, panggil rapat dewan segera. Sementara itu, aku akan menyuntikkan modal, dan membeli beberapa saham untuk Rani. Dengan begitu, dia akan memenuhi syarat menjadi ketua. Aku tidak tahu Tuan Hadi adalah pria yang begitu setia. Berusaha keras hanya untuk membuat gadis cantik tersenyum. Baiklah, selama anggota dewan direksi tidak keberatan, aku juga tidak keberatan. Beritahu semua orang, suruh semua anggota dewan direksi datang. Masuk. Sebagian besar dewan sudah di sini. Kalau begitu, aku akan langsung ke intinya. Ini Rani Hidayat. Aku yakin kalian semua mengenalnya. Dia memintaku untuk melepaskan jabatan ketua dan membiarkannya mengambil alih. Jika kalian semua setuju, aku tidak masalah. Dan masa? Omong kosong. Rani Hidayat, apa yang membuatmu layak menjadi ketua? Kau bahkan bukan anggota dewan. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa menjadi direktur? Karena kau menempel pada pria kaya? Bahkan jika dia kaya, dia tidak sekaya Tuan Arif. Beraninya kau mengucapkan omong kosong seperti itu di sini? Ayo panggil polisi dan tangkap dia. Ya, Arif, kenapa kau tidak membuang mereka ke tanah tandus untuk memberi makan serigala? Kenapa kita harus berdebat dengannya? Saat saudaranya berkuasa, dia tidak benar-benar berdebat dengan kita, kan? Semua diam. Kalian semua tolol. Tidak sadarkah kalian aku sudah memutus mitra kalian? Arus kas kalian akan segera habis. Kalian akan bangkrut. Arus kas terputus. Bangkrut? Sungguh. Sekarang kalian takut, ya? Asalkan kalian menjatuhkan Arif dan memilih Rani sebagai ketua, aku tidak hanya bisa memulihkan mitra kalian tetapi juga menyuntikkan sejumlah dana untuk kalian. Ketua, arus kas benar-benar terputus. Ayo, pilih sekarang. Aku muak dengan kursi ini. Betapapun kuatnya keluarga Hidayat, mereka tidak bisa mengalahkan ketua. Ketua pasti sedang menguji kita. Aku hanya mengakui Tuan Arif sebagai ketua kita. Tidak ada yang lain, siapapun. Bahkan jika grup Hidayat bangkrut hari ini, aku tetap hanya mengakui Tuan Arif sebagai ketua. Kayaknya aku pilihan populer. Maka aku harus dengan enggan melanjutkan sebagai ketua. Jangan terlalu sombong. Aku perintahkan sekarang untuk menggunakan semua sumber daya korporasi Hidayat untuk memblokir total grup Hidayat. Aku ingin grup Hidayat benar-benar menghilang dari Arkadia dalam 15 menit. Arif, apa yang harus kita lakukan? Tenang. Kamu hanyalah seekor katak dalam tempurung. Kau pikir mengalahkan keluarga Hidayat dalam perebutan internal membuatmu hebat? Ketua, saham kita sedang dijual pendek secara jahat dan harganya jatuh. Hei, kabar buruk, Ketua. Semua properti utama kita telah disegel. Mereka bilang ada masalah kualitas, dan mereka melaporkan kita ke otoritas dan membuat kita diblokir. Aku tidak tahu perusahaan kecil seperti korporasi Hidayat memiliki kekuatan sebesar ini. Pecundang tetaplah pecundang. Apa? Ada masalah? Silakan, pukul aku.
Kau benar-benar memukulku. Ayahku sendiri tidak pernah memukulku. Kaulah yang menyerangku. Akan kucabik-cabik kau. Akan kubuat setiap anggota Hidayat mati bersamaku. Penjaga, masuk ke sini sekarang. Tahan bajingan ini. Hari ini akan kuajari dia pelajaran. Arif, dasar pecundang. Lihat itu, tidak ada satu orang pun yang membelamu. Kamu benar-benar gagal dalam hidup. Kamu jago bertarung, ya? Apa gunanya jago bertarung? Dalam permainan ini, kamu butuh pengaruh dan dukungan. Kamu tidak punya itu. Kamu sudah habis. Jika kamu berlutut sekarang dan serahkan posisi ketua, kami mungkin akan menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, Rani Hidayat, jangan keterlaluan. Ini keterlaluan? Kamu memasukkan ayahku ke penjara dan membunuh kakakku. Apakah itu tidak keterlaluan? Karena mereka melanggar hukum. Arif, kenapa repot bicara dengan mereka? Bawa keduanya dan buang mereka ke tanah tandus untuk para serigala. Itu melanggar hukum. Siapa peduli? Arif, panggil Rubah Merah. Dia mendengarkanmu. Biarkan Rubah Merah yang mengurus ini. Dengan begitu kamu tidak akan terbakar. Arif, kenapa kamu memukulku? Arif, kenapa kau pukul aku? Apa kau dengar omonganmu sendiri? Apa yang kau katakan, mengirim orang ke tanah tandus dan membuang mereka, itu melanggar hukum? Itulah yang dilakukan Zaki. Jadi mereka di penjara, kau ingin bergabung dengan mereka? Fajar, aku memperingatkanmu, jangan pernah melanggar hukum seumur hidupmu, terutama kau. Jika kau mengambil alih grup Hidayat, jika kau dieksploitasi oleh orang-orang dengan motif tersembunyi, kau akan tenggelam langkah demi langkah ke jurang. Mengerti? Mengerti. Kau tumbuh dalam kenyamanan, tak pernah menderita. Jika kau benar-benar masuk penjara, bisakah kau menghadapinya? Kejahatan adalah hal terbodoh. Apa-apaan? Kita dalam masalah besar. Dan kau malah mengajari kami? Tepat, berhenti membuang waktu kami. Diam. Oh tidak. Saham grup Hidayat telah jatuh ke titik terendah. Sekarang segala macam berita negatif berdatangan. Ketua, apa yang harus kita lakukan? Lihat itu. Satu-satunya kesempatanmu sekarang adalah datang kepadaku dan Rani, berlutut dan minta maaf. Dan kemudian kau akan menyerahkan jabatan ketuamu. Kau. Semuanya sudah berakhir. Arif, kau punya nyali. Kau ingin aku mundur? Kau tidak layak. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak pergi, kau mati. Kenapa pura-pura? Baik, baik. Thomas Hidayat, bawa orang-orangmu dalam 5 menit dan datang ke grup Hidayat. Thomas Hidayat? Bagaimana dia tahu ayahku? Arif akhirnya bergerak. Itulah Arif yang kukenal. Ini adalah karakter dan gaya ketua kita. Hanya pamer. Dia bahkan ingin Jessica dan Tuan Hidayat datang. Arif, aku sangat mengagumi orang sepertimu. Yang tidak tahu tempatnya. Itu kebohongan yang sangat tipis. Bukankah kau juga bergantung pada keluarga Hidayat untuk bersikap sombong? Kalau tidak, kau bukan apa-apa. Katakan satu kata lagi, dan akan kurobek mulutmu. Hadi. Jessica, kalian benar-benar datang?
Bodoh tanpa otak. Kau hampir menghancurkan keluarga Hidayat. Tuan Kirin, kau baik-baik saja? Jika kau datang lebih lambat, aku akan dalam masalah. Hajar dia. Serius. Jessica, cukup, diam. Tuan Kirin, ini kesalahpahaman. Tenang saja, keluarga Hidayat akan membayar kompensasi ganda untuk semua kerugian grup Hidayat. Bagaimana kau berencana menghukumnya? Aku akan mengusirnya dari keluarga Hidayat. Mulai sekarang, dia dan keluarga Hidayat tidak akan ada hubungan lagi. Apakah itu bisa diterima? Tidak. Jessica, kenapa? Kau berani bertanya kenapa? Untuk merebut hati seorang wanita, kau menggunakan sumber daya keluarga. Dalam 1 jam ini, keluarga kehilangan lebih dari 10 miliar dolar. Dan kau masih punya muka untuk bertanya. Bukankah aku membela iparmu? Karena kau ingin membelanya, maka mulai sekarang, kalian berdua keluar dari keluarga Hidayat. Keluarga Hidayat tidak bisa hancur karena kalian berdua. Kemampuan apa yang dia miliki hingga kau membelanya seperti ini? Apakah siapa diriku begitu penting? Maksud Arif adalah, jika dia orang biasa, apakah keluarga Hidayatmu masih akan menindas orang? Tuan Kirin, kami tidak pernah seperti itu. Insiden kakakku adalah kecelakaan. Tenang, itu tidak akan terulang. Kuharap kau menepati janjimu. Seseorang, bawa Hadi pergi, coret dia dari silsilah keluarga. Mulai sekarang, kamu bukan lagi anggota keluarga Hidayat. Tidak. Aku salah, Jessica. Arif, kau akan mati dengan menyakitkan. Beraninya kau bicara seperti itu tentang Arif? Itu orang-orang dari cabang pertama yang melakukan semua kejahatan itu, kalian yang seharusnya mati. Baik, aku tidak punya apapun untuk dikatakan. Rani Hidayat, berhenti berpura-pura. Kau tahu seperti apa Arif itu? Kau yang paling tahu. Jika dia melanggar hukum, dia harus dihukum oleh hukum. Apa? Kau pikir anggota keluargamu lebih mulia dari yang lain? Jadi kau bisa berbuat semaumu? Bahkan jika kau bicara sampai mulut berbusa, kalian para pecundang dari cabang kedua yang hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Sepertinya aku terlalu lemah, dan kau masih keras kepala. Rubah merah, bawa anak buahmu dan datang menemuiku segera. Harusnya sudah dilakukan sejak dulu. Arif, apakah aku salah bicara? Aku bisa melakukan ini, tapi kau tidak bisa begitu saja berasumsi kau bisa menyelesaikan masalah dengan cara ini. Kekerasan tidak pernah baik. Kau dengar aku? Mengerti, Arif. Ketua, semua berita negatif sudah dibersihkan. Harga saham kita pulih. Bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Bagus. Salam, Tuan Kirin. Berdiri. Rubah merah, wanita ini. Dia sudah membuat masalah di sini. Apa? Kau punya nyali. Orang-orang, patahkan lengan dan kakinya. Arif, aku salah. Aku mohon, tolong ampuni aku kali ini. Kau tidak tahu kau salah, kau hanya takut. Bawa dia keluar dan urus dia. Jangan kotori tempat ini. Lepaskan aku. Lepaskan. Arif, apakah kau benar-benar akan membiarkannya mati? Gadis konyol, tentu tidak. Aku sudah bilang ke rubah merah. Cukup beri dia ketakutan. Bam? Tuan Kirin, apakah kau senggang malam ini? Aku ingin mentraktirmu makan malam. Aku sibuk akhir-akhir ini, bicara lain kali. Namun, Arif, Nona Hidayat sepertinya sangat menyukaimu. Kenapa kau tidak memikirkannya? kita lihat nanti. Prioritas sekarang adalah membuat kalian kembali ke jalur yang benar. Ma. KTP, Bunga, Arif, ayo menikah. Nona Hidayat, kau tidak pernah menyerah, ya? Aku bisa tahu kau punya perasaan padaku.
Dan ketika menyangkut sesuatu yang aku inginkan, aku akan memberikan segalanya. Kau memanggilku benda? Arif, jangan malu-malu. Kau pria dewasa, tapi tidak seberani Jessica. Arif, jangan khawatir tentang perusahaan. Menetaplah dengan Jessica. Baiklah.